Sobat YKB, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang demokrasi yang mendung. Sahabat, program Gema Kasih Indonesia diselenggarakan sebagai sarana bagi kita membincang isu-isu yang tengah mengemuka di tengah masyarakat dan tentu saja melihatnya dalam perspektif iman Kristen. Di program Gema Kasih Indonesia juga kita membincang pokok-pokok ajaran gereja maupun juga perkembangan teologi. Dengan demikian kita dapat meresponsnya secara tepat. Pada episode kali ini dengan topik demokrasi yang mendung, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati yang sudah bersama dengan saya di studio akan menolong kita untuk membuka wawasan tentang demokrasi yang mendung. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Bapak Pendeta, segmen pertama nih, saya tertarik dengan kata mendung nih. Oke. Mendung, kenapa mendung? Kenapa nggak hujan gitu? Oh. Mendung ya, atau mendung, oke, bukan cerah. Yeah. Tapi kenapa nggak gelap gitu? Kenapa nggak demokrasi yang badai atau hujan? Kenapa mendung gitu? Kenapa kata mendung itu? Mendung itu kan sudah mulai gelap, gitu ya. Tapi nggak gelap banget, kira-kira gitu ya. Mendung itu bisa menandakan bahwa ada situasi yang kita harus siapkan. Kalau orang mau mendung kan bawa payung. Sedia payung sebelum hujan. Kan gitu ya. Jadi memang itu tandanya bahwa demokrasi kita tidak sedang oke-oke aja sebetulnya. Ada situasi, ada persoalan di situ yang kita harus antisipasi, kita harus hati-hati. Jangan sampai demokrasi kita jadi runtuh, jadi persoalan, malah kemudian kita sendiri terlambat mengantisipasinya, terlambat bawa payung, kira-kira gitu ya. Oke. Bapak Pendeta sudah kasih clue nih tadi ya. Mendung kan memang belum gelap, tapi sudah mau ngasih tahu kita nih akan ada cuaca yang buruk. Nah, sebelum ke cuaca yang buruk, ini nih ngasih tahu demokrasi yang mendung artinya apa? Kita dalam situasi yang seperti apa sih Pak Pendeta? Mendungnya nih. Kita demokrasi yang mendung gini, itu memang bukan saja gejala di Indonesia ya, tetapi ya gejala mengglobal ya, hampir seluruh dunia ya. Di beberapa tempat, Amerika Serikat misalnya, demokrasinya mengalami mendung ya, terutama pada saat waktu Trump ya, di mana bahkan mereka punya gedung parlemennya sampai diserbu dengan segala macam. Itu belum pernah terjadi di dalam sejarah Amerika. Juga terjadi polarisasi yang tajamnya luar biasa. Antara Demokrat dengan Republikan di sana, dan bahkan di antara masyarakat. Itu terjadi polarisasi antara masyarakat yang orang kulit putih dengan masyarakat yang beda etnik, dengan mereka yang berbeda agama. Itu juga terjadi polarisasi. Juga terjadi demokrasinya mendung, di mana ternyata demokrasi itu di Amerika Serikat itu tidak menciptakan kemakmuran yang diharapkan. Tingkat kemiskinan lagi tinggi-tingginya di Amerika Serikatnya. Orang-orang yang jadi tunawisma gitu ya, orang yang nggak punya rumah dan sebagainya, udah ada di mana-mana, di San Francisco, yang terjadi di Philadelphia, di New York, di segala macam tempat sekarang ada ya. Jadi ternyata demokrasi yang diharapkan akan membawa bangsa ini membawa pada satu situasi yang penuh dengan kesejahteraan, ternyata tidak terjadi. Jadi itu mendung ya, mendung sekali. Itu juga terjadi di Hongaria. Hongaria dan Polandia, di mana demokrasi itu kemudian dipertanyakan sehingga Hongaria dan Polandia itu jatuh kembali kepada otoritarianisme bahkan ya. Bangsa dan negara ini menjadi otoriter kan gitu. Pemerintahan yang otoriter, dan itu juga terjadi di Rusia, di mana pemerintahan Putin kemudian mengubah konstitusi, dia tidak lagi jalan pemilihan sekian tahun, dia terus-menerus jadi presiden sampai seumur hidup. Tapi dia tidak lagi jadi pemilihan, tapi dia mengubah konstitusi sehingga dia menjadi presiden seumur hidup. Sama juga itu terjadi di Turki di bawah pemerintahan Erdogan ya. Di mana dia juga membuat merubah konstitusi habis-habisan, sehingga negara Turki yang tadinya sangat menghargai masyarakatnya dengan segala macam, memunculkan polarisasi antara pendukung Erdogan dengan yang lawannya itu ya. Jadi memang situasi itu ada di mana-mana, di Filipina itu terjadi,
kemudian terjadi di Brasil, Oke. dan juga di Indonesia. Apa tandanya bahwa, pertanyaannya apa tandanya bahwa demokrasi ini kita mengalami mendung? Ya. Ya kalau di dalam bacaan-bacaan orang selalu mengatakan ini backsliding ya, jadi kayak meluncur kembali ke belakang. Dia mengalami kemunduran total cepat ke belakang gitu ya. Jadi persoalannya bukan pada demokrasi, persoalannya pada orang itu atas nama demokrasi menyalahgunakan demokrasi itu sendiri. Jadi yang jadi inti persoalan bukan pada demokrasinya. Bukan pada demokrasi. Karena dia meragukan, jangan-jangan Betul. memang demokrasi bukan jalan yang terbaik. Betul. Itu yang mesti kita ingatkan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa orang menggunakan sistem demokrasi, lalu kemudian merebut kekuasaan di dalam sistem itu sendiri ya. Sehingga orang memanfaatkannya itu ya. Sehingga kalau dulu yang namanya kudeta orang menggunakan militer untuk melakukan kudeta, sekarang cukup mengubah konstitusi saja, orang sudah lakukan kudeta sebetulnya. Dan pelaku kudeta itu, kalau dulu itu orang luar, sekarang orang dalam yang berkuasa sedang lakukan kudeta terhadap konstitusi, kira-kira ya. Yang tadinya dia cuma beberapa tahun misalnya harus dipilih, tiba-tiba dia jadi seumur hidup. Itu semua kudeta juga, mengubah konstitusi, mengubah undang-undang. Itu juga itu terjadi di banyak negara, kan gitu ya. Lewat cara demokrasi. Ya. Lewat cara demokrasi. Lewat cara yang sangat, dia masih jadi pemimpin di sini dengan dipilih secara demokratis, kemudian begitu di atas dia mengubahnya, kan gitu ya. Bahkan masih menamakannya demokrasi juga, kan gitu. Karena begitu. Apa sih yang membuat kita menganggap ini semacam backsliding demokrasi atau apa yang kita sebutnya sebagai demokrasi yang mendung itu ya. Yang pertama adalah karena orang kaya dimanapun termasuk di Indonesia berani mengeluarkan duit bertriliun-triliun supaya dia di tengah-tengah sistem demokrasi ini dia punya suara. Dia menjadi orang yang powerful. Kurang powerful berarti merasanya. Merasa kurang powerful. Dia ingin menjadi orang yang paling powerful. Paling tidak salah satu yang powerful. Oleh karena itu, mereka ini yang orang-orang kaya, yang super kaya lebih tepat ya, super kaya yang cuman berapa orang ini saja, dia bisa menciptakan yang namanya kekuasaan oligarki. Ya. Kekuatan oligarki yang dahsyat. Hampir di semua negara termasuk di Indonesia. Indonesia kita bisa katakan, sebetulnya Indonesia cuma dipimpin oleh beberapa orang saja yang begitu berkuasa, yang bisa ngatur segala macam. Termasuk di dalam pemilihan presiden kita lihat siapa aja yang bermain. Kita udah bisa tahu itu yang main siapa-siapa saja. Karena mereka punya kekayaan, kekuasaan luar biasa dan sebagainya. Ini menciptakan oligarki. Sehingga nanti di dalam pemilihan kita akan lihat juga oligarki ini menciptakan nanti yang naik adalah anak-anaknya sendiri, yang naik istrinya, yang naik suaminya, adiknya, kakaknya, semuanya orang-orang sekitar mereka saja. Karena kekayaannya itu, dia bisa beli suara itu, ya. Dia bisa ngubah keputusan orang, kan gitu ya. Ini oligarki yang kuat. Yang kedua, pada saat oligarkinya kuat begitu berkuasanya, ini titik lemah sekali ini kelas menengah. Hampir kelas menengah kita yang diharapkan untuk menyuarakan suara kritis justru lebih banyak terserap ke atas dan ingin sekali diserap di atas. Jadi mereka justru menjadi orang-orang yang malah nggak pernah membicarakan tentang demokrasi sama sekali. Mereka justru udah terserap habis ke atas dan mereka bercita-cita menjadi powerful juga. Kira-kira begitu. Kecipratan. Jadi mengalami titik lemah ini karena kelas menengah nyaris nggak ada. Kita di Indonesia kelas menengah kita udah nggak ada. Yang ada adalah kelas oligarki dan kelas bawah. Yang lain cuma tinggal tunggu. Kan gitu ya. Yang ketiga adalah kita bisa melihat bahwa kenapa kita mengatakan ini mendung demokrasi adalah karena kita lihat tingkat korupsinya udah luar biasa. Ya, korupsi kita turun. Bangsa kita ini ranking 102 dari 180 negara. Bayangkan kita dengan Singapura yang nomor 5 seluruh dunia. Artinya kita ini tingkat korupsi, dan siapa yang korupsi ya oligarki sekitar mereka. Kan putusan dan kebijakan mereka sendiri. Bahkan ketua MPR mengatakan 40% APBN itu terserap dikorup semuanya. Hampir sama dengan data ini dengan yang disampaikan oleh PPATK. PPATK bilang 38%.
Dari dana APBN tuh terserap ke di korupsi. Itu artinya bahwa dana-dana kita yang 38% itu dananya banyak itu loh. Ribuan miliar itu, ribuan triliun itu kan. Itu malah itu yang mestinya jatuh kepada masyarakat. Itu justru digunakan untuk para oligarki ini memperkaya diri luar biasa. Ya. Jadi ini kan yang terjadi sehingga memang oligarki ini begitu kuatnya sehingga masyarakat menengah tingkat korupsinya sudah mulai sangat meninggi, lalu kemudian ditambah dengan situasi di mana kadang-kadang muncul sekarang ini belakangan ini muncul ada indikasi aparat bahkan birokrat juga memihak kelompok tertentu, ya, indikasi ya. Benar apa tidak kan kita akan bisa melihat gejala-gejalanya ya. Jadi ini yang udah keluhan-keluhan terhadap itu sudah mulai banyak ya kan gitu ya. Jadi ini kan tanda bahwa ini kita nih pemilu kita ini ya yang menjadi salah satu tolok ukur demokrasi ini bisa berjalan tanpa integritas, tanpa kejujuran, tanpa mungkin keterbukaan. Dan ini meresahkan masyarakat sekali sebetulnya. Jadi ini kita menghadapi situasi-situasi 4 hal ditambah 1 hal lagi. Orang tuh makin lama udah nggak makin percaya pada pemerintah. Kebijakan-kebijakan, apakah kebijakan ini orang mulai bertanya, kebijakan yang dilakukan ini untuk keuntungan siapa? Kan gitu. Kok banyak sekali koruptor-koruptor yang mestinya ada di situ kok mendapatkan pemotongan. Katanya korupsi itu adalah extraordinary crime. Tetapi kok malah mereka dipotong tahanan sehingga cepat sekali keluarnya. Kok banyak koruptor dia punya selnya kok bagus banget. Pertanyaannya apakah mereka tinggal di sel yang bagus itu atau tinggal di luar sana? Ya, kan siapa who knows? Orang percaya aja sekarang banyak yang percaya, koruptor-koruptor ini tinggal di hotel. Itu kan jadi percakapan kita sehari-hari. Ya. Makin lama orang makin nggak percaya pada hukum kita, pada kebijakan, pada penegakan hukum, pada birokrasi, pada pemerintah dan sebagainya. Dan ini menandakan bahwa kita mengalami mendung demokrasi sebetulnya. Ketika orang sudah nggak percaya lagi pada pemerintahnya dan sebagainya. Jadi ini yang mesti kita waspadai betulnya. Bapak Pendeta tadi sudah menyampaikan ya indikasi-indikasi ini. Betul. Ya. Demokrasi kita tuh mengalami kemendungan, mengalami mendung begitu. Betul. Dengan hal-hal yang sudah tadi Pak Pendeta sampaikan. Ini masyarakat semuanya pada ngeh nggak ya? Harusnya kan ngeh. Nah, ketika udah ngeh itu bagaimana harusnya respon masyarakat? Atau ya udahlah biarin aja lah, jalan aja sudah begitu. Nah, daripada ya udahlah nggak apa-apa lah, sejauh dari ya masih bisa kerja, masih bisa nggak ada masalah, mau itu oligarki, mau itu siapa, mau nanti pemimpin yang katakanlah bukan oligarki tapi ternyata juga dampaknya nggak gimana banget buat hidup saya, udah biar aja lah. Itu bagaimana? Problem terbesar dari demokrasi kalau bisa ditambahkan lagi karena ini menyangkut pertanyaan ini adalah ketika orang melihat begitu banyak etika yang dilanggar. Begitu banyak norma-norma hukum moral yang dilanggar, tetapi kemudian ada orang-orang yang kemudian menjustifikasinya itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, kita lihat nih norma hukum ini udah dilanggar ini. Kita lihat ini ada moralitas yang dilanggar, ada etika yang dilanggar. Mestinya kita bisa sepakat mengatakan no. Don't do it, kan gitu ya. Sama semua masyarakat bangsa ini mestinya kita sebagai orang-orang yang menjaga demokrasi ini mengatakan stop, jangan lakukan itu. Bisa hancur. Apalagi kalau Anda sebagai pemimpin bangsa yang lakukan itu, Anda kasih contoh yang baik, nanti kita hancur semuanya. Kan gitu. Satu kebijakan yang dilakukan tanpa etika, tanpa moralitas tidak punya legitimasi. Dan siapapun nanti yang kepilih, dia nggak punya legitimasi, dia akan bisa menciptakan keributan-keributan lagi, kan gitu ya. Tapi celakanya di tengah situasi ini, meskipun sudah melanggar etika, meskipun melanggar moralitas, kan gitu, tapi ada yang menjustifikasinya ini soal itu menjadi satu kebenaran. Dan celakanya di dalam situasi itu, masyarakat diam aja ya udah biasalah, tadi biasa aja dan sebagainya.
Yang penting aku nggak terganggu, siapa bilang? Oke. Ilusi kalau mengatakan apa yang terjadi dalam dunia politik kita tidak terganggu. Ya, ini ilusi. Kenapa? Jacques Ellul, ya, seorang filsuf dari Perancis, dia mengatakan, kita sedikit demi sedikit, lama-lama kita melihat politik itu sebagai the Messiah. Kira-kira gitu ya. Oke. Sebagai jawaban atas semua persoalan yang kita hadapi. Kita mau bahagia, kita mau makmur, kita mau adil, kita mau sejahtera, kita mau menjadi orang yang hebat, kita mau apapun, jawabannya adalah politik. Oke. Ya. Kita begitu kita begitu bersandar pada politik dan kebijakannya itu, sehingga memang sekarang ini di dalam segala hal, hampir seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, karena kita dalam rangka pemilu, kita ngomongin politik terus. Oke. Ya, kita bicara politik, dikit-dikit kita bicara politik. Kenapa? Itu tanda betapa kita semua bersandar pada politik. Oke. Kita betul-betul menjadikan dia Messiah, seolah nanti politik itu akan menjawab semua persoalan dan masalah yang kita hadapi. Jacques Ellul mengatakan ilusi, kan gitu. Oke. Bohong itu semua, itu cuma mimpi. Karena pada saat kita mendewakan politik yang kita anggap sebagai Messiah, pada saat yang sama kita memberikan para politisi ini satu kekuatan yang sangat powerful. Oke. Ya, begitu mereka terpilih, mereka menjadi sangat powerful. Kamu tergantung pada aku, tergantung pada kebijakanku. Mereka menjadi Messiah sebetulnya. Mesias baru yang kita tunjuk dan kita serahkan seluruh nasib masa depan, masa kini kita kepada mereka. Kebahagiaan, harapan-harapan kita serahkan kepada mereka. Dan itu membuat mereka menjadi powerful. Sangat. Efeknya adalah kita semua jadi lemah. Karena mereka terlalu kuat. Kita jadi lemah sama sekali. Karena kita memberikannya itu, kekuatan itu pada mereka. Terlalu powerful mereka. Kita menjadi sangat lemah. Kita nggak punya apa-apa lagi. Dan efek dari titik lemah kita juga nggak bisa mengontrol mereka. Ellul bilang, Anda berpikir bahwa ketika you lakukan pemilu, you bisa ngontrol. No way. You cuma ngontrol pada saat pemilu. Habis itu orang yang you pilih itu akan lakukan semena-mena. Nggak peduli. Itu kan you dimanfaatkan, digunakan, dibutuhkan hanya pada saat untuk memilih aja. Setelah itu, saya akan bikin kebijakan yang nggak ada urusan dengan Anda. Dan kita memang serahkan itu, seluruh nasib dan hidup kita itu pada mereka, pada politik dan pada para politisi. Dan celakanya adalah kita tidak serahkan ini pada sistem yang bagus, tapi pada personal tertentu. Kita menjadikan dia Messiah. Padahal yang menjaga supaya sistem ini berjalan, demokrasi berjalan adalah sistemnya, nilainya, etika, normanya, hukumnya, bukan pada orang. Nah, celakanya sekarang kita kan banyak orang yang kemudian, wah kalau di bawah dia itu aman kok, tenang kok, kita nggak usah, kita serahkan aja pada dia. Kan gitu. Itu yang menciptakan orang-orang yang jadi otoriter. Kita yang membentuk mereka sebetulnya. Kita bentuk mereka karena kita serahkan seluruh kehidupan kita. Nih, you are the Messiah. Baik Pak Pendeta, pasti banyak apa lagi Pak Pendeta ingin sampaikan. Mengapa kita mau hidup di ilusi itu, seolah-olah hal-hal seperti tadi yang membuat demokrasi mendung itu sepertinya tidak apa-apa, padahal itu adalah ilusi. Papa. Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang demokrasi yang mendung dengan narasumber Pendeta Dr. Albertus Pati dan saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung mengajak saudara-saudara boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut nih segmen kedua ini dengan tadi ya penjelasan yang sempat terpotong nih dari Pak Pendeta. Berkaitan dengan respon masyarakat pada situasi demokrasi yang mendung. Ada yang mengatakan biasa-biasa aja. Lalu Pak Pendeta mengutip begitu ya filsuf politik Jacques Ellul ya. Dari orang-orang Prancis itu siapa yang bilang begitu ya. Itu ilusi ya. Itu ilusi seolah-olah kita katakan biasa-biasa saja. Kita membentuk ya kita seolah-olah menyerahkan semua urusan the best itu pada politik. Pada saat yang sama kita sedang menyerahkan seluruh kekuatan kita pada para politisi dan para politisi itu bisa melakukan apa saja yang mereka mau, apalagi setelah pemilu kita akan kehilangan kontrol sedemikian. Boleh Pak Pendeta lanjutkan lagi nih. Iya, jadi memang sekali lagi di dalam konteks gini masyarakat ini tidak bisa intinya tidak bisa mendiamkan politik itu berjalan tanpa kontrol masyarakat. Oleh karena itu masyarakat jangan cuma berpartisipasi dalam pengertian cuman nyoblos saja. Atau ngomongin politik karena mau pemilu aja. Ngomongin politik cuman tanya akhirnya jadi siapa? Kan gitu ya. Siapa yang kita pilih? Bukan sekedar nyoblos kan gitu ya. Tapi dia terutama harus mengawasi jalannya proses pemilu itu. Mengawasi dengan sangat teliti. Kenapa? Karena dia kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi manipulasi-manipulasi itu terjadi dari tingkat hulu sampai tingkat hilir. Semuanya itu punya potensi melakukan manipulasi, ya. Bahkan panitianya sendiri punya potensi melakukan manipulasi. Jadi oleh karena itu kita nggak bisa terlalu lugu untuk mengatakan percaya aja lah, nggak bisa. Atau jangan-jangan percaya aja lah, padahal sebenarnya sedang denial juga. Betul. Sebenarnya juga sebenarnya ketar-ketir. Nah, bukan ketar-ketir sebetulnya. Jauh lebih tepat karena manusia banyak yang memang apatis terhadap politik gitu. Kalau ketar-ketir masih bagus ya, masih punya respon positif ya. Betul. Ini dia masih kalau ketar-ketir kan karena aku ingin tapi aku nggak tahu aku mesti bikin apa. Kan banyak yang begitu. It's okay, kita tinggal kasih lakukan pelatihan demokrasi, lakukan penyadaran, lalu kemudian mereka bergerak. Tapi kalau sudah apatis, lah mau bikin pelatihan juga mereka nggak peduli. Dan orang-orang apatis itu di dalam istilah Yunani, ya tuh, itu disebut orang idiot sebetulnya. Karena yang dibilang idiot itu sebetulnya bukan orang yang kehilangan kecerdasan, intelektual. Tapi orang idiot itu adalah atau idiotes pada masa Yunani itu Yunani kuno, itu idiotes itu artinya orang-orang yang apatis yang tidak mau melibatkan diri di dalam kehidupan politik, dalam kehidupan politik itu bermasyarakat ya. Ketika dia nggak melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, nggak memberikan kontribusi apapun, dia ini idiot sebetulnya. Dia katakan idiot, you nggak punya fungsi apa-apa, you nggak guna, kira-kira gitu. Karena you nggak punya kontribusi apa-apa di dalam kehidupan bermasyarakat yang penting ini. Politik ini penting luar biasa. Tadi sekali lagi ya. Bahkan bagi banyak orang ini the Messiah. Kan gitu. Tapi begitu politik ini sedang terjadi proses ini, you justru nggak kasih kontribusi sedikit pun. You kan idiot. Kira-kira begitu.
Jadi bukan idiot di dalam konteks intelektualitas, tapi idiot karena nggak guna, nggak berkontribusi apapun. Nah, banyak orang idiot di kita ini, kayak gitu ya. Bukan cuma takut masih syukur, ya kan gitu, masih ayo lu berani, mungkin dimotivasi jadi berani. Tapi orang idiot yang nggak mau terlibat, bahkan di gereja sendiri pun orang juga seringkali nggak boleh ngomongin politik, kan gitu, nggak boleh, jangan ngomongin politik. Gereja nggak boleh bicara soal politik sama sekali. Ini idiot sebetulnya, kan gitu. Nggak, padahal itu penting banget. Apa hidup yang tidak ada politiknya? Ya. Ketika dia berpolitik di dalam pengertian bukan mencari kekuasaan, berpolitik itu bukan dalam pengertian menciptakan polarisasi bahwa you are the enemy dari saya, bukan. Tapi berpolitik secara matang, secara dewasa, secara berintegritas, ini yang kita mau bangun, kan gitu. Oleh karena itu gereja juga misalnya mesti bicara dengan mendorong umatnya untuk ayo berpolitik. Bicara politik dalam pengertian berikanlah kontribusi bagi bangsa, bagi masyarakat ini, supaya masyarakat lebih baik. Jangan jadi manusia-manusia idiot, jangan jadi Kristen idiot, kan gitu ya. Nah, ini yang mesti diinikan. Oleh karena itu salah satunya adalah memberikan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, ikut mengawasi jalannya pemerintah ini. Ikut bahkan memberikan literasi kepada jemaat, kepada masyarakat, supaya mereka mengerti betapa pentingnya politik ini bagi kehidupan bersama kita. Kalau kayak itu terjadi, termasuk juga bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk juga adalah bisa mengkritisi ketika ada norma, ketika ada etika yang dilanggar. Kan selama ini kita diam aja, apalagi ada orang yang menjustifikasinya karena kepentingan kekuasaan, karena kepentingan jabatan, karena kepentingan pangkat, karena dibayar, kan gitu. Sehingga mereka bukan saja menutup mata. Kalau nutup mata aja masih mendingan, tapi mereka menjustifikasi sehingga yang salah ini jadi benar. Dan inilah yang membuat demokrasi kita mendung, gitu. Nah, pasti ada resiko kalau begitu ya. Kalau pemerintah kita nggak antisipasi, kita biarkan, kita apatis begitu. Resikonya bagi kita juga nih, bagi masyarakat, jika demokrasi itu kita biarkan terus mendung. Kalau dibiarkan terus mendung, lalu kemudian akan ada saatnya gelap. Lalu kemudian kita kemudian jadi gelagapan. Ini apa saja ini resiko yang bisa kita hadapi bersama, dan itu mungkin bisa lebih mengerikan. Salah satu contoh yang tadi saya katakan, kita baru mendung demokrasi aja 40% dana APBN kita hilang. Ya, terserap kepada kaum oligarki. Itu baru mendung. Bayangkan ketika demokrasi hilang total. Yang bilang, selama ini aku nggak terganggu kok. Hilang juga you punya kesempatan. You tidak ada freedom sama sekali. Bukan saja tidak ada freedom dalam berkumpul, tidak ada freedom dalam menyuarakan pendapat Anda, tidak ada freedom dalam media, tetapi juga bahkan tidak ada freedom dalam dunia ekonomi. You bisa lihat Korea Utara. Korea Utara hancur-hancuran, bahkan orang laki yang gunting rambut pun harus gunting rambut sesuai dengan rambut presiden. Bayangkan. You bisa rasain nggak? Ngomong sedikit aja bisa dihukum mati. Kan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa nggak ada kaitan dengan aku. Karena ketika itu di banyak negara misalnya terjadi ketika demokrasi itu tiba-tiba orang kaget langsung berubah jadi otoritarian, autokrasi. Bahkan kalau sekarang saya masih katakan ini plutokrasi. Plutokrasi adalah kekuasaan yang dipimpin oleh orang-orang kaya. Oligarki ini kan kelompok orang kaya yang sangat powerful, yang sangat bisa mempengaruhi masyarakat dengan kekuatan AI, dengan kekuatan teknologi digital, dengan kekuatan uangnya. Masyarakat yang mestinya bilang no, tetapi karena dikasih duit, yes. Yang mestinya bilang no, tetapi karena dikasih jabatan, yes. Berubah semuanya, kan gitu ya. Ini kekuatan oligarki ini begitu kaya. Di dalam masyarakat, demokrasi yang mendung saja 40%. Bagaimana demokrasinya hancur. Jadi sebetulnya yang kita harus jaga demokrasi itu sendiri sekarang. Jaga demokrasi itu sendiri. Itu tugas kita. Karena begitu demokrasi runtuh, dunia kita runtuh. Mesias itu, the Messiah itu mati.
Dan kita hancur, kita jadi anarkis, kalau tidak jadi anarkis kita ditindas habis-habisan. Dengan mengatakan bahwa yang harus kita lakukan adalah jaga demokrasi itu sendiri. Artinya asumsinya adalah Betul. demokrasi itu masih yang terbaik. Ya, demokrasi itu dari segala sistem politik itu, di tengah-tengah segala kelemahannya, dia masih the best. Kenapa dia the best? Karena pada satu sisi masyarakat demokrasi itu berdasarkan kedaulatan rakyat. Partisipasi rakyat itu semuanya diharapkan melalui demokrasi itu. Demokrasi rakyat ikut menentukan karena punya daulat, punya kekuasaan, punya di sovereignty, kedaulatannya dia. Tetapi pada sisi lain dia juga memberikan pengawasan total kepada pemimpin yang tidak ada di sistem politik yang lain. Pemimpin nggak bisa semena-mena. Bagaimana cara ngawasinya? You 2 periode cukup, kan gitu. You bagus, 1 you jelek. Sehebat apapun Anda 2 periode cukup. Karena you harus kasih kesempatan untuk orang lain, itu bentuk pengawasan. Kita nggak bersandar pada ada negara ini. Satu pribadi. Kita bersandar pada satu sistem yang membuat kita semua bisa digilir. Semua orang bisa jadi di sana itu. Bukan karena you kaya, bukan karena you ningrat, bukan karena you anaknya politisi, bukan karena you siapapun, tetapi karena you memang dipilih oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat. Kan gitu. Jadi memang diawasi, bahkan ketika berjalan yang kita suka pun kita awasi. Karena kita bahkan yang kita sukai pun harus berani kita awasi. Kenapa? Karena kita percaya demokrasi itu kenapa diawasi? Karena dia punya nilainya adalah kira-kira bahwa setiap orang punya potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Di balik itu, quote and quote, sebaik apapun kita pandang dia. Sebaik apapun dia, semua orang punya potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, bahkan yang kita pilih sekalipun, yang kita suka sekalipun, you harus dikritisi. Itu sistemnya. Ketika sistemnya dimatikan, nggak ada lagi yang mengkritisi. Dia bisa melakukan semena-mena. Kita hancur. Kedaulatan kita nggak ada. Bukan cuma kedaulatan, di satu sisi ekonomi kita nggak ada. Anak-anak kita juga bisa dibunuh sesuka-sukanya dulu kan, dan di negara otoriter kan orang bisa membunuh suka-suka aja. Iya. Siapa bisa memenjarakan orang suka-suka aja? Siapa yang mau lawan? Ya. Kan gitu ya. Apalagi kalau kekuatan senjata udah memihak pemimpin atau memihak kekuatan yang sang powerful ini, the ruler. Selesai kita semua. Nggak ada freedom, nggak ada apapun. Jadi memang sebetulnya sesuatu yang paling penting pada saat sekarang adalah bukan mempertahankan kekayaan kita, menganggap itu nggak ada efeknya ke kita. Orang seringkali hidup di dalam ilusi bahwa kalau kita udah memilih demokrasi, akan terus-terusan demokrasi. Itu ilusi. Demokrasi adalah sistem yang harus kita pertahankan bersama. Itu perjuangkan terus-terusan. Harus dijaga dan diperjuangkan. Betul. Jadi jangan pernah kita punya hidup dalam ilusi bahwa karena para pemimpin bangsa kita udah memilih republik. Jadi siapapun yang di sana pasti akan memperjuangkan. Betul. Kita tetap harus menjaganya, memperjuangkan supaya demokrasi tetap utuh. Karena ada banyak orang yang masuk melalui jalur demokrasi, begitu sampai di dalam dia kemudian mengubahnya menjadi otokrasi. Itu menjadi otoriter, diktatorship dan sebagainya. Itu banyak terjadi di berbagai negara. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Baik, Pak Pendeta, kita kan nggak ingin berarti ya situasi ini makin memburuk, makin menebal mendungnya, lalu kemudian menjadi gelap. Apa yang harus kita lakukan nih, sehingga demokrasi itu dapat kembali cerah? Jadilah pemilih yang rasional di dalam rangka ini ya. Iya. Jangan emosional. Emosional ini kita memilih orang atas dasar karena satu agama atau karena satu etnik. Kita memilih orang tanpa kita kritisi, tanpa melihat dia punya track recordnya, rekam jejaknya. Kita asal pilih aja dan sebagainya. Ini nggak main-main loh. Ini menjaga bangsa itu sesuatu yang sangat sulit. Ya, kita mau pilih istri saja atau memilih suami atau memilih orang yang bekerja. Di gereja saja kita ada tes. Ya.
Orang yang mau kerja di gereja tempat saya melayani itu ada tes psikologi, ada wawancara panjang lebar sampai dia tembus. Itu baru kerja yang gajinya paling berapa. Apalagi jadi pemimpin satu bangsa yang besar, dan kemudian dia bukan saja nanti begitu pemimpin dia akan menguasai senjata. Semua ada di bawah dia, tapi juga dia menguasai keuangan. Dia menguasai kebijakan, dan dia menguasai hidup kita. Kira-kira gitu. Dia menentukan masa depan bangsa ini. Hancur atau malah naik, dia yang tentukan. Kok kita pilih asal-asalan gitu ya. Jadi jangan berpikir rasional. Kita mesti menguji. Kalau kita beda pendapat ya, seandainya saya dengan Kak Santi ini beda pendapat, jangan kemudian mengatakan oke, kalau begitu nih Albertus Pati ini musuhnya nih. Kak Santi ini kita bermusuhan. No. Perbedaan pendapat adalah kesempatan di mana kita bisa saling menguji apa yang sudah kita pilih. Itu harus dilihat secara positif. Nggak soal. Mari kita diskusikan. Kenapa saya milih A, tidak B? Kenapa you pilih B, tidak A? Mari kita diskusikan. Kita uji yang kita pilih. Bukan nguji yang dia pilih. Kita terutama nguji yang kita pilih. Benar nggak nih yang aku pilih? Yang rasional begitu. Betul. Kita benar-benar menjadi pemilih yang rasional. Kita masukkan, biarkan orang-orangnya. Kadang-kadang karena kita udah pilih si A, begitu ada berita-berita yang jelek tentang A, kita nggak mau baca. Yes. Kan gitu ya. Karena kita nggak demen, kita suka sama dia emang kan udah. Gitu. Kita nggak ingin diuji soalnya. Iya, betul. Padahal ini penting banget. Kalau ada berita yang kemudian karena kita memilih B, ada berita-berita yang bagus tentang B, baru kita baca benar sesuai dengan ini. Iya. Kan gitu, itu nggak baik. Seperti itu pemilih emosional. Kita harus punya pemilih rasional yang betul-betul berpikir secara cerdas, betul-betul berpikir untuk bukan cuma kebaikan kita, kebaikan bangsa. Oleh karena itu para politisi juga harus, ketika dia jadi politisi, dia harus stop untuk berpikir untuk kepentingan dia. Karena menjadi politisi itu harus berpikir untuk kepentingan bangsa. Kalau dia masih udah mau jadi politisi tapi berpikir untuk kepentingan dia penipu. Kan gitu ya. Dia menipu rakyat, dia menipu suara rakyat. Jutaan orang ini, puluhan juta orang dia tipu. Kan gitu ya. Karena dia di situ cuma untuk kepentingan dia. Dia ngomong sana sini. Misalnya dia ngomong, nanti kalau kepilih saya akan bebaskan ini, bebaskan anu. Bener nggak bisa dilakukan. Nanti begitu akhirnya begitu kepilih, toto nggak ada di situ. Kan gitu. Kita begitu orang janji-janji yang muluk-muluk, justru kita semakin muluk, semakin kita harus bertanya, ini bener nggak duitnya dari mana? Yang kedua adalah bener nggak duitnya dari mana? Ketiga adalah kalau itu terjadi, kebijakan itu terjadi, kira-kira yang kehilangnya berapa nih? Kita kan perlu juga mengkalkulasi ongkos politik ya. Betul. Jadi kayak gitu-gitu kan harus kita kritisi benar ya. Jadi jangan menjadi orang yang lugu, jangan menjadi orang yang idiot. Baik. Tetapi juga orang yang benar-benar kritis, karena ini persoalan kita bersama sebetulnya, menyangkut masa depan kita dan anak-anak kita. Oke. Pak Pendeta, di ujung segmen segmen penutup di episode kita nih tentang demokrasi yang mendung, pesan pastoral nih buat para sahabat semua, terlebih menjelang pemilu. Sahabat YKB dimanapun Anda berada, kita sedikit lagi dalam konteks demokrasi ini, kita sedikit lagi memasuki pemilu 2024 tanggal 14 Februari. Jadilah pemilih yang cerdas, yang rasional. Ujilah apa yang sudah Anda pikirkan, Anda pilih. Lihat rekam jejaknya. Anda juga harus uji betul-betul kebijakan-kebijakan atau janji-janji yang ditawarkan, apakah masuk akal atau tidak. Kita harus uji semuanya. Dan kita bisa memilih sungguh-sungguh orang yang tepat yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik, bukan bangsa ini menjadi hancur. Oleh karena itu, silakan sungguh-sungguh menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. Baik, Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Albertus Pati. Boleh mencerahkan kita dan sahabat. Ketika sahabat ingin menyampaikan usulan ataupun masukan, sahabat boleh menyampaikannya di nomor 0812-8188-9191. Kita akan jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa.